Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memulai khotbah ini izinkan saya mengajukan pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan. Saudara boleh jawab di dalam hati. Jadi sekali lagi jawab dalam hati, nggak usah bersuara. Kalau mau bersuara lagi boleh no. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa cepat atau lambat kita semua akan dihakimi oleh Allah? Bahkan bukan hanya kita, semua orang. Saudara percaya itu enggak? Pertanyaan kedua, apakah saudara sudah siap? Kalau saudara percaya, pertanyaan kedua, apakah saudara siap kalau penghakiman itu akan segera tiba? So siap si Marjang dulu sekarang, pendeta. Nah, kita tanya, kalau itu semua jadi, saudara so siap enggak? Jadi bagi yang percaya, yang enggak percaya, saudara akan lebih banyak terkejut daripada yang percaya. Pertanyaan ketiga terakhir, bagi yang percaya, kalau saudara percaya bahwa penghakiman itu benar, ada dan akan terjadi. Dan yang kedua, kalau saudara sendiri sudah siap atau percaya tapi belum siap. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang saudara harus persiapkan untuk menghadapi penghakiman itu? Bagaimana saudara harus hidup? Jadi entah saudara percaya segera atau nanti, pada akhirnya saudara harus menyiapkan diri, bukan? Tapi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana seharusnya kita hidup? Nah, saudara boleh jawab itu, pikir-pikirkan itu. Dan mungkin boleh tambah satu pertanyaan keempat. Bagaimana kalau penghakiman itu semua jadi sebentar siang? 1-2 jam dari sekarang. Saya kira tidak kebetulan hari ini Gemim, di seluruh mimbar Gemim hari ini 1000 lebih jemaat Gemim hari ini sedang merenungkan tema ini. Kita tidak hanya melihat tentang berita akhir zaman dari teks ini, tapi kita melihat yang lebih spesifik, penghakiman. Karena itu bagus, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kasih judul Penghakiman Terakhir. Karena orang pe konsep akhir zaman, menurut saudara tuh akhir zaman itu kapan? Tuh akhir zaman itu kapan? Sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi?
Di Wahyu kadang-kadang pakai itu istilah kerajaan 1000 tahun. Menunjuk akhir zaman itu juga istilahnya kerajaan 1000 tahun. Menurut saudara, tuh akhir zaman itu, atau Wahyu bilang kerajaan 1000 tahun itu kapan? Sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi? Ada yang bilang akan terjadi. Ada yang bilang sedang terjadi. Ini sudah akhir zaman. Wow, kadang-kadang muncul di medsos kan. Memangkah itu akhir zaman? Atau ada juga yang bilang memang ini tanda-tanda akhir zaman. Tapi saudara tahu enggak? Bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh besar di dalam sejarah gereja Protestan, Agustinus, Martin Luther, John Calvin bilang, akhir zaman itu sudah sedang terjadi. Dimulai kapan? Dimulai dari datangnya Yesus Kristus di kali yang pertama. Jadi akhir zaman ini sementara berlangsung. Kerajaan 1000 tahun itu sementara berlangsung. Bukan nanti. Itulah kenapa banyak orang seolah-olah pandang enteng. Itulah sebabnya kenapa seolah-olah banyak orang dininabobohkan oleh keadaan, oleh situasi. Hari ini sedang baik-baik saja. Akhir zaman itu nanti, kerajaan 1000 tahun itu nanti. Gereja Protestan, gereja Calvinis, mengutip bapak-bapak gereja bilang, akhir zaman itu bukan nanti. Akhir zaman itu bukan masih jauh. Akhir zaman itu sudah sedang terjadi. Jadi sudah dan sedang terjadi. Dimulai dari, ada yang bilang dimulai dari hari Yesus naik ke sorga. Hari itu dimulai kerajaan 1000 tahun. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan itu berlangsung. Dan Matius pasal 24 dan pasal 25, kalau saudara baca di atas perikop, di atas pasal 24 itu, coba saudara lihat di Alkitab saudara. Di atas pasal 24 ada judul besar di situ. Apa DP judul? Pasti sama orang pe judul. Mari kita tidak lihat kalau Alkitab baru sekarang apa DP judul? Mungkin sama. Kita masih pakai Alkitab yang lama. Apa DP judul situ? Di atas pasal 24 ada judul besar. Khotbah tentang akhir zaman. Dan kalau orang lihat pasal 26 ayat 1. Sudah lihat, terang belajar sama-sama ya. Pasal 26 ayat 1. Ditulis begini. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, jadi memang pasal 24 dan 25 ini adalah penutup dari seluruh rangkaian pengajaran Yesus. Karena mulai pasal 26 dia sudah mulai masuk pada 1-2 hari menjelang peristiwa salib. Bukan berarti sesudah pasal 25 ini Yesus sudah bicara-bicara, sudah mengajar, bukan. Tapi bagus DP kalimat. Setelah Yesus selesai. Maksudnya seluruh rangkaian pengajaran Yesus kalau terang lihat mulai dari khotbah di bukit di pasal 5 dan seterusnya. Bahkan sebelum itu sudah muncul. Dan pasal 24, pasal 25 ini Yesus bicara tentang akhir zaman. Yesus memberitahu tentang peristiwa itu akan menjadi seperti apa. Yesus sebenarnya juga di pasal 24, pasal 25 sudah memberitahu apa yang harus kita lakukan. Karena itu bacalah. Apa yang harus orang lakukan. Nah, perikop terakhir ini bicara tentang akhir dari akhir zaman. Penghakiman terakhir, bukan?
Orang tidak tahu itu Yesus memang bilang itu datang seperti pencuri. Dan karena itu di perikop-perikop sebelumnya ada perumpamaan-perumpamaan. Nanti saudara baca perumpamaan-perumpamaan yang muncul di pasal 24, pasal 25. Dan ini Yesus lagi bicara kepada murid-muridnya. Jadi kepada murid-muridnya Yesus sudah bukakan semua. Yesus tidak ada urusan mau kasih tahu ke orang-orang yang memang menolak dia. Tapi kepada orang-orang yang sudah terima dia, dia memberitahu semua. Dan orang mestinya bilang puji Tuhan, karena Tuhan tidak rahasiakan itu. Hari dan waktu kapan, orang tidak tahu. Tapi bahwa itu akan tiba, saudara tidak bisa tolak. Cepat atau lambat, penghakiman akhir. Jadi jangan bilang lagi, cepat atau lambat akhir zaman akan tiba. Tidak, itu kalimat yang tidak tepat. Akhir zaman sudah sedang terjadi. Karena itu kita bilang ulang, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, penghakiman akhir itu akan terjadi. Nah, di sini kita mendapat sedikit gambaran. Kalau film dan sedikit cuplikan apa yang terjadi di waktu itu. Di sini digambarkan pertama tentang siapa yang akan menjadi hakim di penghakiman akhir itu. Yang akan menjadi hakim di akhir hari penghakiman itu, atau di penghakiman terakhir itu, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan seorang pemimpin agama yang pernah ada, bukan sekedar pemimpin politik, bukan presiden, yang akan menjadi hakim di dalam penghakiman terakhir itu. Bukan Muhammad, bukan Konfusius, bukan Siddhartha Gautama, bukan Musa, bukan Daud, bukan Paulus, bukan malaikat, bukan pemimpin-pemimpin besar yang pernah ada dalam sejarah, atau mungkin yang akan muncul di dalam masa yang akan datang. Tapi yang akan menghakimi adalah Yesus Kristus. Tidak peduli dunia ini percaya atau tidak. Tidak peduli dunia ini terima atau tolak. Masa itu akan tiba. Hari penghakiman itu akan tiba. Dan Yesus Kristus yang akan menghakimi. Ini menjadi penting. Maksud saya kenapa ini penting untuk diingatkan. Sebab ada banyak orang Kristen hanya memikirkan tentang Yesus sebagai juru selamat. Yesus sebagai yang punya belas kasih. Yesus yang berlimpah-limpah dalam anugerah. Yesus yang datang mencari orang berdosa. Yesus yang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Yesus yang mau memberikan nyawanya untuk mengampuni dosa. Yesus yang penuh belas kasih. Yesus yang mau berkorban untuk keselamatan kita. Yesus yang menjadi juru selamat. Tapi orang lupa, Yesus bukan hanya juru selamat. Yesus bukan hanya menebus dosa. Yesus juga akan menghakimi. Maka ketika tidak menjaga keseimbangan ini, akan berdampak di dalam kehidupan kita. Sehingga orang bisa seenaknya bikin dosa, pandang enteng, tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak mendengarkan seruan-seruan, tidak mendengarkan teguran-teguran, tidak mengindahkan pelayan-pelayan Tuhan bicara, tidak menghormati pemerintah-pemerintah yang memberi anjuran-anjuran moral, petunjuk-petunjuk hukum. Karena mereka memikirkan, toh sebesar apapun dosaku, Yesus akan sanggup mengampuni. Sebesar apapun kesalahanku, Yesus itu akan memberi penebusan. Sedalam apapun aku jatuh, Yesus sanggup mengangkat aku. Nah, khotbah-khotbah begitu bukan salah.
Tapi saudara lihat, di gereja-gereja tertentu yang dikhotbahkan begitu-begitu. Tapi sedikit membicarakan tentang, ingatlah, Yesus juga bukan hanya Maha Kasih. Dia juga akan datang dengan penuh keadilan. Dan karena itu biarlah juga kita takut kepada Dia. Di satu pihak kita terkagum-kagum tentang kasih-Nya yang tak terhingga itu. Tapi biarlah juga kita takut kepada Dia yang akan menghakimi. Menghakimi siapa? Di sini dikatakan menghakimi semua bangsa. Amin. Dan di sini digambarkan kemuliaannya. Kalau saudara baca ayat 31-32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Istilah anak manusia ini bagi orang, siapa so Yesus pakai istilah anak manusia? Bagi orang mungkin nyandak terlalu akrab. Bukan lainnya nyandak terlalu. Nyandak akrab dengan istilah ini. Tapi karena orang-orang yang mendengar dia pada waktu itu sangat tahu apa arti istilah anak manusia itu. Nah, orang-orang Yahudi, umat Tuhan di perjanjian lama tahu apa istilah anak manusia itu. Dan salah satu ayat Alkitab yang menerangkan, dari situ orang tahu tuh konsep anak manusia, gambaran tentang anak manusia itu paling sedikit apa yang tergambar di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Coba orang baca. Di situ orang tahu tuh anak manusia itu apa so? Bagaimana so dia? Daniel 7 ayat 13 dan 14. Saya baca untuk saudara. Aku terus melihat. Jadi ini penglihatan Daniel. Ini penglihatan Daniel 2500 tahun yang lalu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya, maksudnya diberikan kepada anak manusia itu apa? Kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu tuh orang Yahudi pe konsep anak manusia. Dan waktu Yesus bicara ini, seolah-olah Yesus bilang, kita itu, yang Daniel nubuatkan, kita itu. Dan itu akan terjadi. Di sini Yesus pertegas. Di hari penghakiman itu, kitalah yang akan duduk di atas tahta sebagai hakim, sebagai raja, dan semua bangsa, tidak terkecuali bangsa, suku, bangsa, bahasa, akan dikumpulkan. Dan orang nggak bisa membayangkan itu. Bagaimana itu akan terjadi? Berapa penduduk dunia hari ini? Kira-kira 8 miliar yang ada sekarang. Tambah dengan tuh mati-mati, tambah dengan tuh baru mau lahir. Dan Daniel pasal 7 cukup menggambarkan. Dan orang Yahudi tahu. Dan satu kali lagi Yesus sedang bilang, kita itu, dan hari itu akan terjadi. Jadi ini di satu pihak dilihat sebagai perumpamaan, tapi bukan hanya perumpamaan, ini juga nubuat tentang apa yang akan terjadi. Dia akan mengumpulkan semua orang, tidak terkecuali, tapi sekaligus di situ digambarkan apa? Antara lain yang akan terjadi dibilang, dia akan memisahkan
seorang dari seorang. Ada yang dikategorikan domba, ada yang dikategorikan apa? Kambing. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Siapa kiri kanan? Ya itu memang ungkapan untuk membuat orang lebih paham, karena di budaya timur orang kuat tuh kiri kanan itu juga ada makna. Misalnya orang kalau bakal sepak orang tua ada yang tangan, waktu orang masih anak-anak bakal sepak orang tua ada yang tangan kiri. Ganti tangan. Tangan biasa itu ganti. Kalau ini tangan biasa, ya siapa yang cipta ini dang? Setan dah cipta. Iya tuh. Tapi orang ada di budaya timur atau saya selamat dulu Pak Pendeta. Kita lihat. Biasa kalau datang di ibadah kolom tuh kita selamat sama. Ada adik-adik, anak-anak kan kadang-kadang dia sementara balolipop, kita lihat selamat hari Minggu, dia kasih DP kiri. Karena dia tidak mungkin mau kasih DP gula-gula toh. Dia marah. Tangan besai, ganti tangan. Tangan besai. Saudara betul-betul yakin ini tangan kiri, tangan besai? Tangan tidak bagus. Betul yakin tidak ini tangan tidak bagus? Kalau ini besai tidak bagus. Saudara bersedia tidak buang? Besai tidak bagus, ngapain saudara bawa-bawa? Nah, tapi itu kan budaya timur tuh orang kuat toh. Kalau saudara datang di Amerika, orang di sana tidak peduli, saudara mau pakai kiri kanan, orang tidak pusing. Di budaya barat tidak begitu. Suatu waktu Donald Trump datang di Arab. Di perjamuan istimewa kerajaan, dia ambil tuh gelas, mau jamuan dia ambil tuh gelas, dia ambil yang tangan kiri. Ajudan kasih bisa Pak, nem boleh. Kalau di sini nem boleh, dianggap tidak sopan. Oh iya, ya ganti. Dianggap tidak sopan. Jadi bahkan di masyarakat sana begitu juga. Tapi bukan berarti ini betul-betul sebelah kiri tidak bagus tapi itu penggambaran bahwa yang kanan itu istimewa, yang kiri itu kan? Sehingga kadang-kadang orang pakai istilah-istilah itu. Jadi bukan betul-betul tangan kiri itu misalnya tak bagus, tangan terkutuk, ya tidak begitu kan? Nah, lalu yang di sebelah kiri itu siapa? Yang kambing. Yang sebelah kanan itu yang disebut domba. Domba itu siapa? Kambing itu siapa? Nah, di sini digambarkan. Domba-domba itulah yang akan diselamatkan. Kambing-kambing itulah yang akan dibinasakan. Masalahnya sekarang orang tidak tahu siapa tuh domba, siapa tuh kambing. Tapi secara umum, menurut saudara yang dikategorikan domba itu apa? Kalau di sini. Dan karena itu akan diselamatkan. Yang dikategorikan kambing itu siapa? Dan karena itu mereka akan dihukum. Nah, ayat ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa sampai sekarang juga banyak disalah mengerti. Domba oke, mereka diselamatkan, kambing berarti mereka yang akan binasa. Tapi kenapa mereka diselamatkan atau binasa? Yang kambing, yang domba-domba di sini, karena mereka melakukan apa? Apa yang mereka lakukan? Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Di sini digambarkan, banyak orang seolah-olah salah mengerti. Dorang Noh itu yang berbuat baik. Yang misalnya di sini digambarkan melakukan 6 perbuatan baik. Saudara hitung enggak? Apa semua itu 6 perbuatan baik? Di mana itu ada tulis? Mulai ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Jadi memberi makan bagi yang lapar. 2. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Memberi minum kepada yang haus. Ketika aku seorang asing,
kamu memberi aku tumpangan, memberi tumpangan kepada orang asing. Lalu yang keempat, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Memberi pakaian kepada yang telanjang. Yang kelima, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Melawat yang sakit. Saudara, hati-hati, melawat bukan melayat. Pernah di Jumat sebelumnya saya melayani, habis ibadah, Komtu 1 Penatua bilang, teman-teman, jangan lupa sebentar jam 1 siang, kita akan melayat teman kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Melayat. Dasar itu orang tidak tahu, cuma kita tuh datang kaki. Melayat. Kita bilang, Penatua, Mbak apa? Mau melayat kata pendeta. Dasaki. Melawat, bukan melayat. Melawat yang sakit. Kalau melayat berarti. Yang keenam, apa? Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, lalu apa? Memberi tumpangan kepada orang-orang yang tidak punya tumpangan, orang asing. Yang kelima apa? Melawat, bukan melayat, melawat yang apa? Sakit. Dan yang keenam apa? Mengunjungi orang-orang yang di dalam penjara. Bukan berarti cuma itu, bukan berarti cuma 6 itu yang paling perlu. Meskipun memang orang lihat ini menyentuh aspek-aspek atau kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan. Sandang, makan, minum, pangan, sandang pakaian itu Kang tuh, sandang pakaian toh. Tahu putar itu Sunen tahu tuh bahasa pakaian itu. Lalu pangan, makanan, papan itu tempat tinggal. Jadi memang menyentuh kebutuhan-kebutuhan mendasar. Tapi bukan berarti cuma itu. Tapi itu contoh tentang kebaikan-kebaikan yang menyentuh kebutuhan paling dasar dari semua orang. Ini tentu bisa dibaca sebagai kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Penjara bisa betul-betul penjara secara fisik, tapi bisa juga berarti penjara secara rohani, yaitu orang yang terbelenggu di dalam dosa. Berarti ketika dikatakan kita mengunjungi, atau mulai dari pertama, jadi kebutuhan makan minum ini bukan semata-mata kebutuhan secara fisik, bisa berarti rohani. Iya, bisa juga begitu dong. Dia kebutuhan rohani. Atau misalnya ketika dia sakit, bisa sakit secara fisik, tapi bisa juga sakit secara rohani. Dia tidak punya tempat tinggal, bisa secara fisik, tapi juga bisa secara rohani. Orang-orang yang tidak punya kepastian, orang-orang yang tidak punya arah hidup, orang-orang yang terpenjara, bisa terpenjara secara fisik, bisa juga terpenjara secara terbelenggu secara rohani, yaitu orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, bisa juga. Tapi satu kali lagi kita bilang, tindakan kasih bukan hanya sebatas 6 hal ini, tapi ini menjadi contoh, menjadi gambar. Tapi hati-hati, maksudnya begini. Torang petema minggu ini, orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, orang mesti bereskan ini. Jangan seolah-olah saudara berpikir bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang disebutkan di sini, mereka diselamatkan karena perbuatan-perbuatan kasih itu. Tidak. Seolah-olah muncul di sini, Yesus mau tekankan, kamu melakukan perbuatan-perbuatan kasih, kamu disebut domba, kamu pasti selamat. Sebaliknya, yang dikategorikan kambing adalah karena mereka misalnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan kasih itu, dan karena itu mereka terkutuk, dicampakkan ke dalam kebinasaan. Nah, kalau orang tidak mengerti seluruh teologi keselamatan dalam Alkitab, orang bisa salah muncul pengertian, oh keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan baik. Kalau di sini, oke, coba begini. Kalau di sini bilang keselamatan karena perbuatan baik,
itu berisiko untuk bertabrakan dengan ayat-ayat lain di dalam Alkitab. Misalnya, orang sebut beberapa ayat. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Efesus 2 ayat 89. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Roma 5 ayat 1. Kita yang dibenarkan karena iman, dan seterusnya. Coba saudara lihat. Nanti dapat lihat ini berbaku tabrak, ini bertentangan. Jadi yang benar mana? Orang diselamatkan karena perbuatan baik, atau diselamatkan karena anugerah atau karena iman? Tidak mungkin ayat ini menabrak ayat-ayat yang lain. Maka orang dapat pertolongan di sini. Pertama, saudara perhatikan. Jadi apakah benar ayat-ayat ini mengajarkan orang diselamatkan karena perbuatan baik? Orang bilang, tidak mungkin. Pertama, karena ada ayat-ayat lain yang bilang keselamatan itu karena anugerah yang diterima oleh iman. Tapi sebenarnya di dalam teks ini juga menolong kita. Contoh, saudara lihat misalnya, ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Jadi yang di sebelah kanan, yang domba tadi yang melakukan perbuatan kasih tadi, apa dia bilang pada orang? Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Perhatikan kata ini. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Perhatikan tuh kata terimalah. Nah memang di dalam bahasa Indonesia kata terimalah, seseorang menerima sesuatu bisa sifatnya dua. Satu, menerima itu sebagai imbalan, atau menerima itu sebagai hadiah. Saudara mengerti sampai sini? Jadi saya mengajak terang berpikir ya, supaya jangan saudara dibodohi oleh, karena kita sudah periksa di YouTube lah banyak tuh khotbah tentang ini. Mereka bilang, ini salah ini, menyesatkan ini. Karena seolah-olah mau tekankan orang selamat karena perbuatan. Jadi saudara kalau berbuat baik, saudara baru boleh selamat. Jadi membangun kesan keselamatan itu memang karena usaha kita, karena perbuatan kita. Tapi betulkah? Nah, salah satu ayat di sini bilang, raja itu akan berkata kepada orang-orang itu yang di sebelah kanan, mari terimalah. Nah, itu kata terima kita ulang tadi, terimalah, terima. Jadi Yesus kasih, terimalah ini kerajaan yang disediakan bagi kamu sebelum dunia dijadikan. Kata terima bisa berarti itu sebagai hadiah, bisa sebagai imbalan. Kalau dia terima itu sebagai imbalan, berarti benar keselamatan karena perbuatan baik, maka dia dapat imbalan. Tapi yang menarik, dia teks asli sebenarnya lebih tepat diterjemahkan warisilah. Jadi DP kalimat di ayat berapa tadi kita bilang? 34. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, warisilah kerajaan yang telah disediakan bagimu sebelum dunia, pada waktu dunia dijadikan. Warisilah. Nah, itu lebih tepat. Jadi sekarang sudah mengerti warisi. Misalnya yang saudara mengerti tentang warisan itu apa? Misalnya sebelum orang tua mengakhiri atau meninggal, dia bikin surat wasiat dan isinya adalah menerangkan tentang siapa yang menjadi ahli waris. Jadi misalnya ada warisan yang dia mau terima. Selalu asumsinya warisan itu maksudnya sesuatu langsung konkret. Misalnya orang tua mau kasih warisan. Kata warisan selalu dia berarti sesuatu yang orang tua perjuangkan dulu, orang tua dah siapkan. Anak itu sebenarnya tidak ada andil sedikit pun, tidak ada keringat satupun di situ. Orang tua yang dah perjuangkan itu, orang tua punya itu dulu, kong sekarang mau kasih apa tuh anak. Jadi anak menerima apa yang bukan hasil perjuangannya.
Anak menerima apa yang bukan hasil jerih lelahnya. Warisan selalu berarti dia menerima apa yang orang tuanya dulu punya. Bukan dia punya itu, mari dia terima. Jadi, maka di sini ketika bilang warisilah, itu justru menjadi salah satu kunci menolong kita bahwa mereka di sini diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka menerima kerajaan itu bukan sebagai imbalan, bukan sebagai upah, tapi sebagai warisan. Sampai sini saudara mulai ikuti kan? Yang telah disediakan sebelum, yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi memang Tuhan sudah persiapkan itu, dan itu menjadi warisan, bukan imbalan, bukan upah. Jadi akhirnya orang tahu ayat-ayat ini tidak mungkin menabrak ayat-ayat yang lain. Belum lagi ketika muncul istilah di sini, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sesudah itu, apa yang terjadi? Yesus bilang begini. Jadi orang bereskan itu ya. Jadi mereka di sini diselamatkan bukan karena perbuatan mereka. Mereka ini diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia. Jadi Alkitab konsep keselamatan itu bukan karena perbuatan, keselamatan itu karena kasih karunia, karena anugerah. Bagi orang-orang yang benar. Pertanyaannya, siapa tuh orang benar di dunia ini? Tidak ada. Maka tadi kita mengutip Roma pasal 5 ayat 1. Kita dibenarkan karena iman. Setelah kita dibenarkan, jadi kita tidak benar, tapi oleh anugerah Allah, karena kita beriman kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan. Ketika kita dibenarkan oleh iman, kita memperoleh jaminan keselamatan. Nah, saudara yang kasihan Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita mau bilang, hati-hati mungkin saudara sejak beberapa hari ini atau nanti 1-2 hari ke depan, karena di YouTube pasti khususnya orang Kemi muncul tuh khotbah-khotbah ini, ada orang-orang yang bersedia merekam, termasuk sama dengan yang kita lakukan ini. Karena itu kita sengaja live ini, karena kita tahu di sana banyak tuh salah-salah, termasuk salah membaca ini, yang tidak mungkin. Alkitabnya tidak mungkin salah. Orang-orang ini dibenarkan bukan karena perbuatan mereka, tapi karena iman. Tapi Alkitab selalu bilang, misalnya kalau orang baca terus, misalnya tadi kita kutipkan Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 bilang apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Atau misalnya kita tambah satu ayat. Ini ayat-ayat yang populer yang selalu kita bilang. Efesus 1 ayat 4. Pada waktu itu, di dalam Dia, Allah, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara lihat, kita dipilih bukan karena kita kudus, tapi kita dipilih supaya kita hidup kudus. Kita dipilih bukan karena tidak bercacat, tapi kita dipilih supaya tidak bercacat. Kita dipilih bukan karena berbuat baik, tapi kita dipilih untuk berbuat baik. Atau ada lagi ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kerajaan imam yang melayani Allah sebagai raja. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Jadi selalu urutan teologinya, selalu logikanya adalah kita dipilih dulu, dibenarkan dulu, dikuduskan dulu, barulah kita diperintahkan untuk berbuat baik. Jadi Allah menyelamatkan kita supaya kita hidup melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang berikut ada yang menarik di sini. Ketika tuh raja bilang, terimalah, atau tepatnya apa tadi kita bilang, warisilah kerajaan ini. Alasannya apa? Karena mereka melakukan 6 hal itu. Jadi seolah-olah memang ayat itu bicara itu, tapi kita harus mengerti dari seluruh terang teologi Alkitab. Dengan kata lain, orang-orang ini melakukan perbuatan-perbuatan baik memang karena pertama-tama mereka sudah beriman. Memang pertama-tama mereka sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kalau orang sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan baik kita lakukan, tujuannya apa? Bukan lagi supaya kita diselamatkan, tujuannya adalah supaya Allah dipermuliakan. Semua tindakan belas kasih kita, tujuannya itu. Jadi tidak benar tuh ajaran berbuat baiklah supaya engkau selamat. Nah, berbuat baiklah karena engkau sudah diselamatkan. Amin. Sehingga ini akan menolong kita membereskan tuh motivasi. Nah, termasuk terlihat di sini. Sudah lihat. Waktu orang, karena di sini, maka orang-orang benar, ayat berapa ini? 37. Maka orang-orang benar itu, satu kali lagi kita bilang tadi, ada enggak orang benar di dunia ini? Nyanda. Di mana? Misalnya Roma pasal 3 ayat 10, 11, 12. Di dunia ini tidak ada orang benar. Di dunia ini tidak ada orang berbuat baik. Di dunia ini semua orang sudah rusak, sudah menyeleweng. Semua orang tidak ada yang berguna, tidak ada yang mencari Allah. Itu Roma pasal 3. Tapi di Roma pasal 5 Paulus bilang, di Roma pasal 3 dia bilang tidak ada orang benar. Tapi di Roma pasal 5 Paulus bilang kita dibenarkan karena iman. Maka berarti orang-orang yang disebut orang benar ini bukan karena pada diri mereka sendiri benar, tapi mereka menjadi benar karena dibenarkan oleh iman. Itu konsep Alkitab. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah? Sampai 3 kali orang tanya, kapan Tuhan? Kapan? Kapan Tuhan lapar? Kan Tuhan bilang di situ, sebab ketika aku lapar, kamu kasih makan, aku haus, kamu kasih minum, dan seterusnya. Jadi waktu Tuhan bilang itu pada orang, saudara dapat kesan di sini apa? Waktu dia bilang, Tuhan, kapan Tuhan lapar kong torang semakan? Pernah so? Kapan Tuhan haus torang seminum? Kapan Tuhan tidak punya pakaian kong torang kasih baju? Kapan? Kapan Tuhan sakit? Pernah Tuhan tidak sakit kong torang dikunjungi? Kapan? Kapan Tuhan tidak punya tempat tinggal kong torang bilang, mari singgah dulu, tinggal coba torang. Nah saudara, kalau ada orang yang mau menumpang, di Ibrani bilang ada orang yang tidak disangka-sangkanya sementara menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Nah ini orang, sampai kapan tuh tamu-tamu di sini mahasiswa? Saya bukan mahasiswa, masih mahasiswa DP nama. So maha dari mahasiswa, sebenarnya so lulus kok Kang. Ini kan yang praktik ini kan sebenarnya sarjana, iya toh. Jadi so nggak mahasiswa. Anggap coba gitu dong, iya toh masih mahasiswa. Saudara, tamu-tamu, kamu sewaktu datang ada penolakan di sini. Di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi, apakah jawabmu? Nah, gitu. Nah, saudara, hati-hati saudara kalau jawab tolak. Pemerintah bilang, jemaat, masyarakat, ada tamu tuh orang, minta tolong kok siapa tuh boleh kasih sadia akang DP rumah, biar cuma 1 bulan. Menumpang. Nah, Alkitab bilang ada orang yang tidak disadari, mereka
menjamu malaikat-malaikat. Nah, bersyukur saudara yang menjadikan rumahnya sebagai menumbang. Sekarang untuk sementara orang asing. Termasuk saya orang ini pendeta-pendeta orang asing di sini pendeta. Tempat tumpangan tuh. Tapi itu mahasiswa-mahasiswa ini enggak ada yang ini. Semua sampai kapan di sini? Mahasiswa, ya? 19. Kelaparan. Pernah kelaparan? Belum pernah. Atau bilang John enggak pernah, jangan orang tersinggung le. Jangan kuntua dengar le, kong kuntua kurang le tompe nilai. Bilang John enggak pernah. Betul-betul. Itu rumah-rumah tempat menumpang bagaimana? Ramah-ramah atau marah-marah? Ya toh? Kalau di sebelah Pastori 3 kita dengar dong Japang ke mami itu Ibu Meti. So ada anak angkat baru tuh Ibu Meti. Oh, orang dah tinggal Pak Mami Meti kata orang bilang. Berarti kita orang disambut. Kalau orang bilang, orang ada tinggal Pak Ibu Meti. Nah, itu netral itu. Maka kalau bilang mami, itu tanda diterima. Ya toh? Ya sudah mesti peka. Coba dengar tuh istilah ini dia arti apa? Agak netral itu. Dapat lihat kendok tanda penghormatan ibu. Mar itu sebenarnya tanda orang terpaksa tinggal situ. Nah, jadi kapan Tuhan? Orang tanya kapan Tuhan? Nggak ada tempat tinggal, kong orang jamu, orang kasih tumpangan. Kapan Tuhan? Pernah di penjara? Pernah Tuhan di penjara. Yesus kapan di penjara? Kong orang pergi apa di mana? Mengunjungi. Kesannya apa di sini? Saudara membaca ini apa? Terus sama-sama belajar ya. Kesannya apa? Kesannya orang tak kaget. Masa so? Pernah so? Kalau kita membaca kesannya dorang kaget. Yang kedua, berarti saya mungkin akan terkejut dengan yang berikut. Berarti selama ini perbuatan-perbuatan yang kemudian Tuhan anggap perbuatan kasih yang dilakukan oleh orang-orang ini, bahkan dorang baking itu bukan supaya dorang diselamatkan. Dorang juga kaget, kok di akhir zaman baru tahu, domba reentorang, mau selamat reentorang, diterima di kerajaan Allah reentorang. Ternyata orang punya perbuatan selama ini Tuhan dah hitung, Tuhan dah catat, tapi pada diri mereka sendiri tergambar kita bilang, dorang pe motivasi. Maksudnya begini, pikir sama-sama dengan kita. Kalau misalnya memang dari awal dorang pe motivasi berbuat baik, misalnya melakukan 6 atau mungkin ini cuma contoh dari banyaknya perbuatan kasih. Kalau dari awal dorang so tahu baking ini supaya diselamatkan, pasti waktu Tuhan bilang, mari terimalah kerajaan. Apa dorang bilang? Apa kuat tak bilang? Betul toh? Napa ngoni orang kok saudara dulu bilang baking itu perbuatan kasih supaya selamat? Atau misalnya puji diri. Puji Tuhan, dah berguna jerek itu tada baking selama ini. Maka akan memegahkan diri. Karena itu Paulus secegah di Efesus 8:9. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang makan puji, memegahkan diri. Jadi dorang kesannya kita pekesan, dorang melakukan itu. Pertama dorang punya motivasi. Ya sudah, bikin saja. Nanti Tuhan yang nilai. Bahkan dorang tidak tahu kalau Tuhan dah nilai. Bahkan yang menarik, waktu dong tanya kapan? Kapan? Berarti apa? Nah, saudara berarti dan kita berarti mungkin beda. Mari kita mau pertegas kita. Berarti waktu dorang baking tuh kebaikan-kebaikan itu, dorang sendiri tidak mengingat. Jangankan mengingat, dorang sendiri tidak pernah baking catatan. Tanggal 1
Agustus kita dapat sumbang 10 juta di gereja. Tanggal 1 September kita dapat kasih perpuluhan 10 juta di gereja. Tanggal 1 Desember kita dapat bantu tuh orang sana. Tanggal ini kita dapat kasih diakonia Pak ini. Tanggal ini kita dapat kasih sembako Pak Pelsus. Tanggal ini kita dapat, enggak. Orang enggak punya catatan itu. Maka ini menolong orang apa? Sudah kalau mau baking. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bereskan orang pemotivasi. Waktu di ibadah PA, ada siang, ya kadang-kadang orang juga pikir, ini gimana ya? Ada teman begini. Nah, masalahnya, misalnya, karena ada minta tanggapan Pak kita waktu di ibadah PA. Bagaimana kalau orang yang bakase di gereja, dia basumbang di gereja? Berapa kek dia sumbang? Mar dia motivasi untuk misalnya dipuji supaya orang angka-angka. Apakah itu menyelamatkan? Orang tanya begitu. Menurut pendeta, bagaimana? Saudara mau jawab apa itu? Kita bilang begini, kalau kita ini motivasi yang tahu cuma dua, dia dan Tuhan. Betul enggak? Jadi saudara, maaf ya untuk kalimat berikut ini, kalau mau bikin panas telinga. Ada orang basumbang di gereja atau berpartisipasi atau berkorban untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan pembangunan, untuk kepentingan apapun. Orang nggak tahu memang orang pemotivasi apa. Yang tahu cuma dia dan Tuhan. Tapi lucunya adalah ada orang, menurut kita mau tanya, mana yang lebih bagus? Dia bakase meskipun orang nggak tahu dia pemotivasi. Atau ada orang yang bilang, kita sih memang tak bakase. Tuhan tahu tapi hati. Sudah tidak dapat pikir, tapi maksud begini. Atau tak mau lebih terang-terangan nih. Ada orang tidak bakase misalnya. Tapi petantang-petenteng mengkritik. Dia lebih bakase, belum tentu lekwa itu menyelamatkan atau nyanda. Belum tentu lekwa dia pemotivasi apa. Apapun dia pemotivasi, dia juga ada berkorban. Kamu sama, nggak tahu apa juga motivasimu. Tapi kamu juga nggak memperlihatkan buah. Boleh dapat mengerti, kita sudah tahu mesti bahasa sederhana bagaimana. Jadi sudahlah, hargailah. Kalau memang orang nggak mampu, diam, jangan protes. Itu yang coba kasih. Apapun orang memotivasi, nanti Tuhan urus pada orang. Dari mimbar ini tentu akan diberi pengertian. Heran ada orang begitu. Ya toh, maaf ya, mungkin tidak sedap mendengar ini. Karena Yakobus bilang, buktikan imanmu dari perbuatan-perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya tak berguna. Imanmu tidak berguna. Imanmu omong kosong. Imanmu mati. Imanmu tidak ada. Dari mana orang tahu kamu beriman? Tunjukkan itu, Yakobus bilang, dalam perbuatan-perbuatanmu. Sehingga Yakobus kata-kata itu juga tidak boleh dipelintir. Nah, ya, Yakobus bilang kan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tapi orang membacanya iman tanpa perbuatan. Bukan. Yakobus sedang bilang, buktikan imanmu dari perbuatan-perbuatanmu. Kamu bilang kamu beriman, tapi kamu tidak mengasihi. Bahkan kebutuhan-kebutuhan dasar di sini. Orang tanya, Tuhan kapan? Jadi lihat dorang. Dorang baking itu. Dorang tidak tahu kalau Tuhan ternyata ada tulis-tulis itu. Dorang baking itu bukan untuk keselamatan. Apalagi untuk puji-puji diri. Bahkan dorang kaget, kapan Tuhan? Dorang kasih.
Kasih. Maka saudara kalau mau kasih, berdoa supaya Tuhan beri kita, kasih kita hati yang selalu memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas. Jangankan memberi, pinjam juga, begitu. Kalau mau saya pinjam dengan ikhlas. Bahkan kalau mau saya pinjam, kasih pinjam tanpa mengharapkan dia mau saya pulang. Kita sebanyak kali bilang di dunia ini ada 3 hal yang kalau pergi tak mungkin kembali. Apa itu? Ada jemaat yang selalu terdengar ini pendeta bilang ini. Mar, pendeta mewakili sekali tapi perasaannya pendeta. Bilang ke sana pendeta, saya terus kok. Apa itu? Terus tahu sih itu Mar pendeta kok bilang. Karena kalau kita mau bilang kalau kita status, kita kayak dong mau serang. Kalau pendeta tuh paling dong serang baba dia. Apa itu pendeta? 3 hal yang kalau pergi tak mungkin kembali. 1, air yang mengalir. Kalau dia pergi, dia tak mungkin. Air tidak pernah balik ke atas toh. Tidak. Kalau pergi tak mungkin kembali. Yang kedua, kata-kata yang keluar dari mulut. Tak mungkin kembali kan? Biar le mau hapus bagaimana? Yang ketiga apa? Yang ketiga, doi orang pinjam. Sudah, kalau suka saya pinjam, sudah jangan harap-harap mau balik. Kalau balik puji Tuhan, kalau saudara berharap, saudara akan sakit. Saudara akan menderita, saudara akan mati sebelum waktunya. Jadi kalau suka kasih, sudah jangan harap-harap dia mau balik. Kalau dia mau balik, puji Tuhan, haleluya. Maka kalau dia sudah mau balik, sudah. Coba gitu di dunia ini. Pendeta mewakili sekali. Itu ada orang bilang, pendeta mewakili sekali. Apa dia ada pinjam ke kita? Banyak pendeta lihat DP catatan. Dia ada catat. 4 kali dia ada sebagi itu HP. Banyak sekali itu dawa pinjam pada dia. Kau seberapa selesai pulang? Belum ada. Ada teriak itu dawa pinjam semua minta tambah. Saya pulang dulu. Tapi oke lah. Kita orang bergumul sama-sama dengan ini. Itu. Maka tuh kalau saudara pinjam, saudara ingat saya pulang. Itu. Saudara penderitaan jangan ikutkan dia dalam penderitaan saudara. Itu. Maaf ya. Maaf ini enggak. Tapi maksudnya orang-orang ini enggak pernah ada catatan. Orang enggak pernah catat kapan kita pernah berbuat baik. Tapi betul-betul itu natural, alami dorang baking. Enggak ada motivasi apapun. Enggak ada. Bahkan motivasi selamat punya enggak. Motivasi pujinya enggak. Catat-catatnya enggak. Kapan Tuhan pernah mengalami 6 hal itu kong orang melayani? Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan untuk orang-orang yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina. Nah sekarang kita mau tanya, siapa tuh Yesus P kategori saudara-saudara? Pernah satu waktu, Yesus sementara mengajar, kong datang orang, guru. Siapa? Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mau datang jemput. Apa Yesus bilang? Ibu dan saudara-saudaraku adalah apa? Mereka yang melakukan kehendakku. Berarti yang Yesus kategorikan saudara-saudara di sini siapa? Dia murid-murid. Maksudnya, bukan berarti ayat ini melarang orang untuk berbuat baik kepada orang-orang di luar sana. Tapi berbuat baik pertama-tama kepada orang-orang yang seiman. Satu kali lagi kita bilang Yesus bilang, karena apa yang kamu perbuat untuk saudara-saudaraku, yaitu murid-murid Kristus, orang-orang yang satu iman, orang-orang yang sepersekutuan dengan engkau, kamu telah melakukan untuk aku. Ketika ada orang yang lapar, orang yang haus, orang yang tidak punya tempat tinggal, orang yang sakit, orang yang tidak punya pakaian. Memang ada orang yang tidak ada baju. Ada betul-betul orang yang telanjang. Selain orang gila. Sedang orang gila juga tidak pernah betul-betul telanjang kan. Ada tuh orang gila cuma setengah telanjang kan. Jadi tuh orang-orang telanjang di sini siapa? Apakah maksudnya betul-betul tidak ada baju? Nyanda. Maksudnya mereka memang betul-betul miskin. Karena tuh kata tidak ada baju itu kan relatif. Coba lihat mama-mama. Maaf ya, mama-mama jangan marah Pas semua pi gereja atau semua pi pesta, bapak-bapak. Pernah nggak ada yang alami begini?
Hami sudah ada baju kita ya. Ya. Sudah cuma tarik. Sudah tahu siapa dia? Dia semua dapat lihat di live ini enggak katanya. Hami sudah ada baju. Sudah di lemari sana. Jadi kata enggak ada baju itu bukan betul-betul telanjang toh. Coba mama. Ngopi acara kayak itu orang sudah ada baju kita. Pina tuh Devi pernah alami ibu. Sudah ada baju kita. Si kemari kok doye. Sudah ada baju. Kalau pernah tua wakil ada pernah begitu untuk ibu. Iya, orang mau pesta besok kita sudah ada baju. So habis baju. Sudah ada baju. So habis baju. Kalau ibu pernah ibu bilang begitu pas suami. Sudah ada baju kita ya. Dia akan kok sudah ada baju. So habis baju. Nah, jadi sudah ada baju so habis baju dalam konteks sekarang, ya toh? Nggak selalu berarti. Kalau ibu guru pernah bilang ke bapak. Sayang, so habis baju kita mau pergi pesta orang besok kita sudah ada baju. Sudah ada baju. Kuntu di lemari sana ada tarere. Nah, jadi relatif kan. Jadi kata telanjang itu bukan berarti betul-betul telanjang. Tapi memang orang-orang di zaman itu kalau dia miskin, dia betul-betul cuma punya satu baju. Maka waktu dia mau cuci dia beresiko apa? Kalau dia punya cuma satu baju. Kong dia mau cuci, dia beresiko apa? Pasti dia akan telanjang. Jadi ini menggambarkan orang-orang yang betul-betul miskin. Jadi Yesus bilang, yang kamu lakukan kepada orang-orang ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi saudara maksudnya begini, untuk melayani Tuhan, saudara tidak usah berpikir yang besar-besar. Melayani Tuhan mesti jadi pendeta. Melayani Tuhan mesti pimpin seminar sana sini. Melayani Tuhan berarti saudara mesti jadi pembicara ke sana kemari seolah-olah sampai saudara ada waktu untuk berdiam diri. Tak perlu. Ada orang-orang yang memang diberi tugas khusus begitu. Saudara disebut melayani Tuhan. Bukan nanti jadi penatua, jadi diaken, jadi KPDP, jadi aktivis gereja. Nah, hal-hal kecil yang saudara lakukan untuk sesama orang beriman dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih dan motivasinya untuk memuliakan Allah. Tuhan bilang, engkau telah melayani aku. Satu kali lagi kita bilang, melayani Tuhan, tidak usah pikir yang terlalu tinggi. Tak usah. Seolah-olah mesti kita ulang satu kali lagi. Seolah-olah mesti jadi sama dengan kita dulu. Mesti jadi pendeta, mesti khotbah, mesti hari-hari naik turun rumah pergi kunjungan pelayan. Enggak. Iya, itu juga pelayanan. Tapi seolah-olah itu melayani Tuhan. Orang membayangkan, dia pelayan Tuhan besar. Saudara tahu, ada ayat terbalik dari ini. Matius 7 anak Kang. Tuhan dia bilang, enyahlah kamu. Matius berapa? Matius 7 Kang. Ya, mudah-mudahan kita tidak salah. Nah, oke, kita mau baca. Ini mengejutkan sekali. Kita mau baca ya Matius 7. Matius 7 mulai ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Saudara perhatikan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Sekarang saudara pikir yang bernubuat bahasa sederhana adalah memberitakan firman, mengusir setan, melakukan mujizat-mujizat. Saudara waktu dengar itu, orang yang memberitakan firman, mengusir setan-setan, melakukan mujizat-mujizat, siapa dorang? Ya, siapa dorang? Umumnya dorang siapa?
Umumnya orang yang disebut siapa di zaman ini? Orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang mengusir setan-setan, orang-orang yang bikin mujizat-mujizat. Mujizat kesembuhan, mujizat-mujizat macam-macam. Hadiril KKR kesembuhan dan hadiril KKR dan mujizat kesembuhan. Misalnya, umumnya siapa dorang? Mungkin saudara takut mau bilang, umumnya dorang yang disebut hamba-hamba Tuhan. Bukan petani, bukan tukang ojek, bukan sopir, bukan pedagang di pasar, bukan tukang gunting rambut, tapi hamba-hamba Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan-setan demi namamu. Kami melakukan mujizat-mujizat kesembuhan ilahi demi namamu. Ayat 23, Yesus bilang apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, bagaimana ini? Jadi kita bermaksud ulangi, saudara jangan kira melayani Tuhan seolah-olah mesti jadi orang yang besar, orang berpengaruh, orang jadi pendeta, penatua, diaken dulu, jadi penginjil dulu. Bahkan orang-orang yang dalam kategori itu, Tuhan bilang, enyahlah kamu. Kamu memang memberitakan namaku. Kamu mungkin mengusir setan-setan. Kamu mungkin melakukan mujizat. Tapi kamu jahat. Kamu melakukan itu bukan untuk memuliakan aku. Kamu melakukan itu untuk cari uang, cari sampul, cari nama, cari pujian bagi diri sendiri, cari kekayaan. Kamu menggunakan jabatan-jabatan pelayanan, tapi motivasimu untuk uang, untuk kekayaan, untuk kemakmuran. Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Di hadapan orang, kamu seolah-olah saleh, kamu seolah-olah benar, kamu seolah-olah hidup suci. Tapi di belakang-belakang mereka, kamu penipu, kamu penjahat, kamu suka menyeleweng. Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Tapi orang-orang ini, Tuhan bilang, waktu kamu melakukan hal-hal yang kecil untuk mereka, mereka saudaraku, mereka itu saudara-saudaraku, kamu telah melakukannya untuk aku, maka lakukan. Sebaliknya, yang kategori kambing, Tuhan, orang kenal juga Yesus Tuhan kan? Nah coba lihat, Tuhan, kapan Tuhan telanjang, kong torang ndak sebaju? Kapan Tuhan sakit, kong torangnya ndak kunjungi? Sama, ini bahasa terbalik dari yang tadi. Tuhan bilang apa? Waktu kamu ndak lakukan untuk saudara-saudaraku, kamu juga tidak akan melakukannya untukku. Enyahlah. Nah, semua terakhir ini. Apa Yesus bilang di Ayat 41? Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah. Mau gimana? Boleh juga. Oke. Orang tidak dapat tanpa di sorga. Mar setidaknya kasih kesempatan orang untuk memerenung. Biar orang cuma mau pikir di taman, supaya orang berpikir ulang. Tidak. Tidak ada lagi kesempatan. Karena itu dibilang apa? Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Bahasa-bahasa yang mengerikan. Enyahlah, terkutuk, ke dalam api yang kekal. Ini nanti, harusnya ini membuat kita takut. Maka yang orang mesti lakukan sekarang apa? Mintalah Tuhan memberi kita hati yang mau melayani Dia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jika masih ada puji-pujian, diberi kesempatan.